Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada mata kuliah praktik ya, kompensasi SDM di rumah sakit. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang konsep dan juga komponen-komponen dari kompensasi SDM di rumah sakit. Ya, definisi ya. Untuk definisi kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa yang diberikan oleh organisasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kompensasi ini ada kompensasi langsung adalah kompensasi dasar yang diterima pegawai dalam bentuk gaji dan upah serta insentif ya. Sedangkan nanti ada kompensasi tidak langsung ya. Bentuknya akan kita bahas setelah slide berikut ini. Ya, ada juga perbedaan antara gaji dan juga upah ya. Gaji adalah imbalan finansial yang diberikan kepada pegawai secara teratur ya, seperti per tahun ya, per bulan atau per minggu, terdiri dari gaji pokok dan juga tunjangan tetap ya. Bisa itu fungsional, struktural maupun tunjangan keluarga serta tunjangan lain-lain. Ya, kita lihat upah ya. Berbeda dengan upah adalah imbalan finansial langsung yang diberikan para pegawai berdasarkan jenis jam kerja ya, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Berbeda dengan gaji yang tetap, ini dapat berubah-ubah ya, tergantung dengan volume barang yang dihasilkan atau jam kerja ataupun dengan banyaknya pelayanan yang diberikan. Nah, insentif adalah kompensasi di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai. Semakin tinggi kinerja, maka akan semakin tinggi insentif yang diberikan. Insentif di rumah sakit ini dapat berupa jasa pelayanan ya. Jasa pelayanan, jaspel, atau juga jasa medik. Ini khusus untuk yang dokter atau tenaga-tenaga medis, dokter gigi, dokter spesialis maupun dokter umum. Nah, ini untuk kompensasi tidak langsung ya. Setiap organisasi membuat kebijakan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan ataupun anggaran keuangannya. Bentuk kompensasi tidak langsung ya dapat berupa ya pemberian upah pada saat tidak bekerja, saat mengambil cuti tahunan ya, cuti bersama, cuti sakit, izin meninggalkan pekerjaan, ataupun ya mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan ya, asuransi kecelakaan kerja ya. Dalam hal ini adalah BPJS kesehatan dan juga BPJS tenaga kerjaan. Nah, ini untuk BPJS Tenagakerjaan ini ada 4 program ya, untuk jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan pensiun. Nah, untuk yang wajibnya ini 3 ya, JHT ya, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan juga jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan jaminan pensiun ini boleh diambil oleh perusahaan ataupun tidak. Semakin baik anggaran keuangannya, maka disarankan untuk mengambil karena untuk menjamin masa tua dari pegawai tersebut. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang masih skalanya kecil ya, itu tidak diwajibkan. Tapi yang diwajibkan 3 ini tadi, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. Untuk rekreasi ya, terus juga perumahan, beasiswa pendidikan, ya seragam biasanya per 6 bulan atau 1 tahun sekali, dan juga santunan. Nah, ini merupakan komponen kompensasi. Ya, kita coba lihat komponennya apa saja. Ya, kita lihat dari awal. Ini merupakan contoh saja. Contoh komponen-komponen dari kompensasi. Kita mulai dari gaji ya. Ini merupakan contoh ya untuk tabel gaji ya, indeks gaji atau tabel gaji pokok pegawai ya di rumah sakit. Ini harus mengacu pada surat keputusan ya. Direktur misalnya nomor sekian, tanggal sekian yang berlaku dari mulai tanggal berapa ya, nanti dimulai. Biasanya nanti ada perubahan-perubahan untuk indeks gaji seperti ini. Karena ada inflasi ya, ada kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai. Nah, ini simpelnya ini ada 4 golongan ya, golongan A, golongan B, golongan C, dan juga golongan D. Nah, tiap golongan ini memiliki ruang ya, ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah, sama golongan B juga sama sampai nanti ke golongan D. Nah, di sini juga ada
MK ini masa kerja. Jadi masa kerja 0 tahun itu akan beda dengan masa kerja 1 tahun. Begitupun sebaliknya ya. 2 sama 3 akan beda ya. 4 sama 5 akan beda gitu. Nah, ini juga nih ada kenaikan tiap 2 tahun karena ini untuk apa namanya, kalau kita melihat di sini misalkan contoh ya. Contoh di golongan A, misalkan di sini golongan A 0 tahun ya. Golongan 1 juga masih menginduk ke yang golongan 1 ini karena kenaikannya di tahun ke-2. Jadi baru 2 tahun dia akan ada kenaikan sebesar 15.600 misalkan seperti itu. Ya, ini juga sama berlaku antara golongan ya, golongan A, golongan B, golongan C maupun golongan D. Ini merupakan contoh saja ilustrasi. Untuk besarannya mungkin setiap rumah sakit akan berbeda-beda ya. Ada yang menginduk kepada ke kementerian ya, misalkan dia swasta rumah sakit tapi dia lebih condong ke misalkan gaji PNS ya, mungkin bisa melihat di situ, ataupun dia memiliki kebijakan tersendiri ya. Semakin baik rumah sakit tersebut, maka akan semakin baik kompensasi diberikan oleh pegawainya karena akan melindungi pegawainya agar jangan sampai nanti dia yang kinerjanya baik akan keluar dari rumah sakit tersebut. Seperti ini nanti akan ada penetapannya, ditetapkan di mana, pada tanggal berapa. Ini ada misalkan rumah sakit ABC ya, di kota mana gitu kan. Nah, di sini ada menetapkan biasanya direktur ataupun dari pemilik ya, seperti itu. Ya, seperti ini untuk gaji pokok. Bagaimana kita mengklasifikasikan mana yang masuk golongan A, mana yang masuk golongan B, mana yang masuk golongan C ya, dan lain sebagainya, kita lihat di ketentuan golongan ini. Nah, kita lihat di sini ya, untuk calon pegawai yang diterima atas dasar pendidikan SMA, SMK atau paket C atau sederajat ditetapkan dalam pangkat pengatur 1 golongan B1 ya. Kita lihat di sini pengatur 1 golongan B1 ya, di sini. Berarti untuk SMK di sini. Berarti ini di bawah, untuk golongan A ini di bawah SMK, SMA ataupun paket C ya. Ini masuk ini paling rendah di golongan SMA ya. SMA, SMK atau sederajat. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi misalkan. Ini merupakan contoh ya. Jadi setiap rumah sakit mungkin akan berbeda, tapi harus punya namanya ketentuan seperti ini, karena kalau tidak ada nanti akan menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan golongan seperti itu. Nah, golongan diploma 2 ya. Ini golongan pengatur 2 di golongan B ya. Ini B2. Ini B2 ya. Ini kan ini B2 berarti di sini ya. Nah, ini untuk 0 tahun dia langsung masuk ke masa kerja 3, jadi dia langsung masuk di 1,427.300 rupiah. Terus untuk ini D3 nih, D3 ini golongan 3 B3 ya, B3 ada di sini ya. Jadi semakin tinggi pendidikannya akan semakin besar ya gaji pokok yang diterimanya, seperti itu. Ya, sampai nanti ya ada magister, ada S1, ada D4, nah seperti ini. Calon pegawai yang diterima diangkat atas pendidikan S3 juga ya, sampai golongan C3. Di sini kita lihat C3 ya, sudah masuk ke sini nih C3. Berarti di sini selisihnya, jadi ada penghargaan atas ijazah atau pendidikan yang telah dia lalui, seperti itu. Nah, ada juga di sini adalah kenaikan gaji berkala dan kenaikan golongan. KGB diberikan setiap 2 tahun. Tadi yang saya coba contohkan ya, ini KGB namanya. Jadi 2 tahun dia akan ada kenaikan, karena di tahun-tahun yang ganjil ini akan sama di tahun sebelumnya, sedangkan tahun genap akan ada kenaikan dari tahun sebelumnya, seperti itu. Dan kenaikan golongan. Nah, ini KGB kita lihat dulu ya. Apa yang mendasari ya, ada penilaian kinerja 2 tahun terakhir menunjukkan kecakapan sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dan kesetiaan yang sangat tinggi ya. Terus setelah mencapai masa kerja golongan, lalu penetapan KGB di pegawai diusulkan oleh direktur sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum KGB. Jadi tidak otomatis akan naik golongan, tapi ada penilaiannya apakah dia layak untuk naik dia di golongan yang lebih tinggi tersebut. Nah, untuk kenaikan golongan ini diberikan setiap 4 tahun sekali pada pegawai yang telah memenuhi ya. Pertama diusulkan oleh direktur ya, DP3-nya sesuai ya. Setiap kenaikan pangkat golongan ditetapkan dengan surat keputusan. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat,
maka akan ditunda. Jadi sama dengan tadi ya, kenaikan KGB dan juga kenaikan golongan ini mengacunya kepada DP3 atau penilaian kinerja. Terus pegawai tetap yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah pada saat pengangkatan maka dapat disesuaikan apabila pertama ya ijazahnya linear. Jadi jangan sampai misalkan dia D3-nya itu adalah perawat misalnya. Nah pada saat dia mau mengambil, dia ngambilnya sarjana ekonomi, jadi kan nggak nyambung, makanya tidak dapat ada penyesuaian. Jadi SE-nya itu nggak bisa dipakai untuk pengeteran ijazah. Terus memiliki perguruan tinggi, dari perguruan tinggi yang terakreditasi ya. Jadi apakah nanti tergantung rumah sakitnya harus yang A atau yang B ataupun asal terakreditasi saja, tergantung dari rumah sakitnya. Nah, tersedia formasi penyesuaian jasa. Jadi jangan sampai misalkan dia dari D3 ya, sekolah lagi sampai ke nurse. Nah, sebenarnya itu kan untuk kepala ruangan misalkan. Nah, sementara kepala ruangan ini sudah ada semua misalkan, sudah terisi semua. Nah, ini juga nggak bisa untuk disesuaikan. Jadi dia masih jadi pelaksanaan D3 di keperawatan misalkan. Dan memenuhi persyaratan DP3. DP3 itu penilaian kinerja ya. Kalau dia baik ya baru ada penyetaraan. Walaupun kalau dia tidak baik yang nilai DP3-nya mungkin akan ada penangguhan. Tersedianya anggaran. Nah, ini juga dari kembali lagi ke rumah sakit ya. Karena pengangkatan pegawai itu membutuhkan analisis yang mendalam dari sisi keuangan, karena jangan sampai bisa mengangkatnya tapi nanti tidak bisa menggajinya secara kontinu sampai dia pensiun. Kenaikan berikutnya dilakukan 2 tahun setelah penyesuaian ya. Pegawai tetap yang memiliki ijazah tidak sesuai dengan bidang tugasnya maka tidak dapat penyesuaian ijazah tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, terus ini pegawai dengan kelas pekerjaan paling rendah yang masa kerja 0 tahun, jumlah gaji pokok dan tunjangannya. Nah, ini untuk minimal yang paling baru masuk ya sebagai pegawai tetap itu 80% dari UMR atau UMK yang berlaku pada tahun tersebut. Kita masuk ke tunjangan keluarga. Ini mengacu ke aturan ke PNS ya, ada tunjangan keluarga untuk pegawai tetap yang sudah berumah tangga diberikan tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari upah atau gaji pokok per bulan. Ya, pegawai yang memiliki anak berumur kurang dari 25 tahun atau masih sekolah atau kuliah dibuktikan dengan surat keterangan lembaga pendidikan yang dimaksud dan atau belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% ya. Jadi per anak ini berlaku sampai anak ketiga. Jadi anak keempat, kelima, keenam nanti menunggu kakak-kakaknya setelah usia 25 tahun atau setelah menikah ataupun dia udah nggak sekolah lagi baru bisa masuk menggantikan. Jadi untuk anak keempat, kelima itu nanti setelah dari anak 1, 2, dan 3 selesai ya. Jadi maksimal yang di covernya itu di anak ketiga misalkan seperti itu. Ya, untuk tunjangan kehadiran, ya di sini ada juga tunjangan kehadiran. Ya, setiap pegawai berhak mendapatkan tunjangan kehadiran. Ya, tunjangan kehadiran ini sekurang-kurangnya didasarkan pada perhitungan tarif kendaraan umum pegawai dari tempat tinggal ke tempat kerja ya. Paling minimalnya pulang pergi ya. Jadi jangan sampai misalkan per hari dia memakai KRL ataupun memakai kendaraan umum, ya misalkan 25.000, dia jangan sampai kurang dari itu. Jadi ada perhitungan ke arah tersebut. Besarnya tunjangan kehadiran pegawai ditetapkan oleh penyelenggara dengan memperhatikan usul dan pertimbangan direktur. Tunjangan kehadiran disesuaikan dengan alokasi anggaran, pendapatan dan belanja yang tersedia sesuai tahun anggaran berjalan. Kita masuk ke tunjangan struktural ya. Di sini pegawai yang diserahi amanat struktural pada satuan unit kerja atau jabatan tertentu diberikan tunjangan struktural. Jabatan yang mendapatkan tunjangan struktural contohnya misalkan direktur ya, wakil direktur ya 1, 2, dan 3 misalkan, kepala bagian atau manajer, kepala subbagian atau asisten manajer, dan juga kepala-kepala unit ya seperti itu. Dan tunjangan struktural ini disesuaikan dengan alokasi anggaran. Besarnya tergantung dari tiap rumah sakit. Ya, semakin rumah sakit itu sehat secara keuangan maka akan semakin besar untuk memberikan tunjangan-tunjangannya, termasuk dalam tunjangan struktural. Yang selanjutnya adalah tunjangan fungsional ya. Tunjangan fungsional ini pegawai tetap diserahi tugas tertentu ya sesuai dengan keahlian dan pendidikannya diberikan tunjangan fungsional. Nah, pegawai tetap yang telah mendapatkan tunjangan struktural maka tidak dapat. Nah, jadi cuma satu saja, kalau dia pejabat struktural ya, menjabat jabatan, maka dia tidak dapat memiliki tunjangan fungsional gitu kan. Sebaliknya juga untuk yang fungsional ini nggak boleh mendapat tunjangan struktural seperti itu.
Tunjangan fungsional disesuaikan dengan alokasi anggaran ya, sama dengan tadi ya, anggaran pendapatan dan belanja yang tersedia sesuai 5 tahun berjalan seperti itu. Nah ini ya, kita memasuki hari-hari lebaran ya. Ini ada tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini adalah tunjangan keagamaan yang merupakan hak bagi seluruh pegawai di rumah sakit ya. Jadi tidak hanya pegawai yang beragama Islam, tapi seluruh pegawai, apakah nanti dia non Muslim juga mendapatkan. Jadi tunjangannya itu merupakan hak bagi seluruh pegawai rumah sakit. Yang dimaksud dengan THR ini adalah hari raya Idul Fitri. Jadi untuk Idul Adha ini tidak dapat ya. Besarnya THR ini tiap rumah sakit juga beda-beda, tapi minimalnya itu untuk pegawai tetap misalkan baik calon pegawai tetap, saya hapus dulu ini ya, pegawai tetap baik calon pegawai tetap maupun pegawai tetap ini 1 kali gaji pokok ya, jadi plus tunjangan tetap, jadi minimal seperti itu. Kalaupun nanti ada yang 2 kali gaji, 3 kali gaji, itu tergantung dari anggaran dari rumah sakitnya. Pegawai tidak tetap ya, misalkan pegawai kontrak, masa percobaan gitu kan ya, ini didasarkan pada ketetapan penyelenggaraan atas usulan direktur atau pemerintah ya. Misalkan ada tuh edaran dari Dinas Tenaga Kerjaan untuk minimal memberikan THR kepada tenaga-tenaga non tetap ini sekitar berapa rupiah misalkan seperti itu. Ya, pemberian THR ini selambat-lambatnya seminggu sebelum tibanya hari raya, jadi jangan sampai terlalu mepet ataupun setelah lebaran, itu bukan THR namanya. Jadi ada waktunya ya, maksimal itu di seminggu sebelum hari raya seperti itu. Nah ini jasa pelayanan tadi yang saya jelaskan tadi ya, jasa medik, jasa pelayanan. Nanti kalau jasa medik itu untuk khusus dokter. Nah untuk di era BPJS ini sudah mulai berubah ya. Jadi ada namanya jasa pelayanan. Kalau jasa medik itu hanya berfokus pada pemberian jasa kepada dokter ya, baik itu dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis atau subspesialis. Tapi untuk yang jasa pelayanan ini semua mendapatkan dari mulai direktur ya, non pelayanan sampai nanti ke misalkan satpam ya, security ataupun cleaning service, petugas teknis lapangan seperti. Jadi semuanya, baik itu dokter, baik itu struktural maupun fungsional ataupun non medis, itu dapat semua. Ini ada perhitungannya seperti itu. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Nah ini untuk tunjangan BPJS Kesehatan dulu ya. Nah, ini untuk yang sudah bekerja atau bekerja di perusahaan itu atau di rumah sakit. Nah ini bukan pakai aturan yang non pegawai ya. Ada kelas 1 sekian rupiah, misalkan kelas 2 sekian rupiah. Kalau ini tidak, pakainya persentasi. Jadi untuk penentuan kelasnya itu dari gaji, misalkan gaji di atas 5 juta itu masuknya kelas 1 misalkan. Untuk yang di bawah rentang 5 sampai 3 misalnya kelas 2, nah 3 sampai ke bawah misalnya kelas 3 misalkan. Jadi untuk iurannya itu pakai persentase, bukan langsung nominal ya. Misalkan 5% nih harus dibayarkan preminya itu ke BPJS per bulan dari gaji yang diterima ya. Nanti dibagi nih, 4% ini dibayar oleh perusahaan atau rumah sakit dan 1% oleh peserta ataupun pegawai. Jadi 5% misalkan gaji pokok pertunjangannya itu misalkan 5 juta 3 juta lah misalkan ya. Berarti 5% kali 3 juta. Nah, itu dibagi lagi. 4%-nya dibayar oleh rumah sakit, 1%-nya dibayar oleh peserta. Jadi rumah sakit menanggung 4% ya. Untuk iuran keluarga tambahan, misalkan pegawai itu memiliki ayah, ibu atau mertua ataupun siapapun yang di luar keluarga inti pegawai bisa memasukkan. Nah, besar iurannya itu 1%. Nah, ini juga tapi perusahaan tidak harus menanggung, jadi hanya 1% saja untuk menambahkan misalkan ayah, ibu ataupun yang lain ataupun keluarga di luar keluarga inti seperti itu. Nah, ada juga fasilitas dari tunjangan BPJS Tenagakerjaan ya. Nah, pegawai ini tercover tadi yang saya jelaskan ada 4 ya. Program jaminan JHT, jaminan hari tua ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan juga jaminan pensiun. Premi yang diberikan pegawai adalah 2% ya dikali gaji pokok plus tunjangan tetap, dan premi yang dibayarkan oleh rumah sakit ini 3,7% kali gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Ada juga yang mengacu kepada UMR yang berlaku, misalkan preminya 2% kali UMR yang berlaku ya, atau premi untuk RS-nya 3,7% dikali UMR yang berlaku, seperti itu. Nah, kita masuk lagi nanti ke ketentuan lembur ya. Ini ada tunjangan lembur nih. Lembur ini dilakukan pada pekerjaan membutuhkan penanganan khusus ya, dengan konsekuensi penambahan waktu di luar jam kerja atau melebihi jam kerjanya itu 40 jam seminggu. Nanti dia lebih dari itu, ada hal yang harus dikerjakan. Nah, ini juga harus dapat ada instruksi ya. Jadi jangan sampai pegawai lembur atas kemauan sendiri, itu nggak dihitung lembur. Tapi pegawai yang melaksanakan kerja lembur dibuktikan dengan surat instruksi ya, kerja lembur atau IKL dari direktur ataupun yang atasan langsungnya, seperti itu. Ya, perhitungannya bagaimana? Untuk perhitungan jam kerja lembur ya, sama dengan 1 jam dibagi kerja sebulan dikalikan dengan upah sebulan, atau 1/173 dikali gaji sebulan. Ini ya, per jamnya seperti ini. Misalkan dia ada lebih dari 40 jamnya 5 jam, misalkan 45 jam ya, berarti kita hitung dulu per jamnya berapa, 1/173 dikali gaji sebulan, ini kan sejam, nah dikalikan 5 lagi, jadi rupiahnya akan didapatkan seperti itu. Ya, demikianlah pertemuan pertama kali ini yang membahas tentang konsep dan juga komponen dari kompensasi SDM di rumah sakit ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.